Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PDCA Management Function Cycle ya, atau ya dalam bahasa Indonesianya adalah PDCA. Fungsi manajemen PDCA. Plan, Do, Check, Action. Di mana PDCA ini sebagai implementasi dari konsep manajemen yang secara praktis mudah diingat dan mudah untuk bagaimana kita terapkan ya, sebagai sebuah kesatuan. Jadi PDCA ini memudahkan kita mengingat dan kemudian menerapkannya sebagai sebuah kesatuan. Nah, namanya kesatuan berarti tidak boleh salah satu saja itu tidak efektif. Salah satu saja tidak dijalankan atau tidak berfungsi di antara PDCA ini, maka akan menyebabkan manajemen itu tidak akan efektif memberikan dampak terhadap misalnya bisnis yang kita jalankan. Tidak akan memberikan efek positif terhadap bisnis yang kita jalankan. Dan pakar manajemen mengatakan bahwa kebanyakan bisnis itu gagal karena manajemennya tidak efektif. Nah, oleh karena itu, mempelajari dan menerapkan manajemen pada bisnis, misalnya ya, tidak hanya bisnis tapi juga bisa organisasi yang lain, termasuk segala lini kehidupan kita, menjadi sangat penting. Agama pun juga mengajarkan menerapkan manajemen dalam kehidupan kita. Misalnya, kita diajarkan untuk bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu esensinya adalah manajemen. Jadi kita harus melakukan cek terhadap progres ya, capaian hidup kita, capaian target-target kita kemarin apakah sudah tercapai pada hari ini. Dan hari esok harus lebih baik ya, capaian-capaiannya daripada hari ini. Itu esensi dari sebuah checking, atau di sini adalah pengecekan atas apa-apa yang sudah kita rencanakan dan kita lakukan, plan and do. Itu pengantar tentang PDCA Management Function Cycle. Nah, begitu pentingnya PDCA ini bagi sebuah bisnis, contohnya dalam sebuah bisnis, misalnya kita terapkan pada Mina bisnis, maka mari kita review, kita pelajari. Anda saya yakin sudah mengenal, mempelajari di mata kuliah sebelumnya tentang dasar manajemen maupun di mata kuliah lain yang terkait dengan manajemen. Apa itu plan, do, check, and action? Rencanakan, kerjakan, pengecekan atau cek, kemudian tindak lanjuti apa hasil checking tersebut. Nah, materi ini kami ambil sebagian dari Badan Standarisasi Nasional ISO 9001-2008, dan juga kalau kita lihat di Wikipedia pun juga sebagai sumber yang bukan primer, tetapi isinya juga bisa memberikan kita pembelajaran tentang what is PDCA. Jadi PDCA ini adalah, tadi sudah dikatakan, rencanakan, plan, do itu lakukan, ya, kerjakan, check itu lakukan pemeriksaan, pemantauan, ya, diukur ketercapaiannya bagaimana. Lalu selain cek adalah action atau lakukan tindakan koreksi, kemudian perbaikan secara berkesinambungan. Di gambar 1 bisa kita melihat bagaimana proses PDCA itu dijalankan dalam sebuah, misalnya adalah produksi atau bisnis yang terkait dengan produksi, memproduksi barang atau jasa dengan prinsip input, proses, dan output. Yang sangat menarik di sini adalah startingnya adalah customer, endingnya adalah customer, di mana customer ini
menjadi titik awal yang penting untuk merencanakan segala sesuatu. Jadi kita bisa melihat di sini sebagai seorang pebisnis yang perlu dilakukan yang pertama adalah mencermati requirement dari customer-nya apa saja. Customer requirement-nya apa saja. Kebutuhan-kebutuhan dari konsumen itu apa saja. What consumer want and need itu perlu kita pahami. Nah, setelah kita pahami, kita ketahui, maka kita akan menentukan input yang dibutuhkan untuk melakukan produksi atas produk yang tadi dibutuhkan oleh konsumen kita. Jadi ini tidak lain berarti startingnya adalah market, pangsa pasar. Kalau bisnis tidak diawali dari melihat pangsa pasar yang belum terpenuhi kebutuhannya apa, ya kalau tidak mendasarkan pada pangsa pasar yang mau dibidik itu apa, maka itu sebuah langkah yang akan menimbulkan dissatisfaction. Ini agak tertutup ya, ini satisfaction. Jadi kalau startingnya tidak berorientasi pada customer requirement, maka nanti bisa jadi akan terjadi customer dissatisfaction. Nah, agar terjadi customer satisfaction, maka starting dari bisnis adalah membidik customernya itu membutuhkan apa. Baru kita sediakan input sebagai bahan untuk melakukan produksi. Jadi realisasi dari kegiatan untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan atau persyaratan atau request dari customernya. Baru outputnya akan dihasilkan sesuai dengan requestnya tadi, sehingga konsumennya akan puas. Nah, di dalam menjalankan proses bisnis tersebut, seorang pebisnis, seorang pengusaha, ya, agar bisnisnya terminimasi dari kegagalan, maka implementasikan yang namanya adalah manajemen. Di mana manajemennya itu yang tadi kita kenakan di awal adalah PDCA saja konsepnya. Ini sudah bagus sekali. Yang pertama kita mulai dari planning atau plan, resource management. Yang tidak lain adalah bagaimana kita merencanakan berbagai sumber daya. Apa saja sumber dayanya? Di antaranya adalah input. Ya, input. Input itu atau faktor produksi ya. Ada namanya land, labor, capital, enterprise. Land itu berbagai input atau bahan yang disediakan oleh alam. Misalnya kita mau bisnis budidaya ikan lele, maka inputnya adalah apa? Bagaimana air tersedia dengan mudah, berkualitas. Bagaimana benihnya, bagaimana pakannya, itu bisa dikatakan sebagai input ya. Yang kedua adalah labor, tenaga kerja. Berapa orang, dari mana tenaga kerjanya, yang berkeahlian apa. Jadi yang pertama land, labor, yang kedua, yang ketiga capital, modal. Kita membutuhkan modal memang. Tapi modal bukanlah satu-satunya yang penting dan harus di awal. Jadi silakan Anda akan mempraktekannya. Banyak bisnis yang saat ini tidak harus modal di awal. Oke, kemudian enterprise, kecakapan tata laksana atau kewirausahaan. Jadi jiwa wirausaha, kreativitas, inovativeness, ya berani mengambil risiko, itu termasuk input. Nah, setelah berbagai input itu disiapkan dan setelah berbagai input tersebut disiapkan sesuai dengan customer requirement-nya, ya, maka kita lakukan namanya product realization, yang tidak lain adalah di sini produksinya. Jadi input, proses, ya, dan menghasilkan produk atau output, gitu ya. Itu semua butuh manajemen. Bagaimana manajemen stok input, manajemen produksi, ya, manajemen produk hingga distribusinya. Jadi semua membutuhkan manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen yang tidak lain adalah PDCA itu tadi. Perlu direncanakan. Apanya? Inputnya, bahkan sarana dan prasarananya. Kalau kita kelompokkan lagi, maka input itu bisa SDA, SDM, maupun SDB atau sumber daya buatan. Gitu ya. Nanti di slide selanjutnya akan lebih diperjelas. Nah, setelah dilakukan
produksi, dihasilkan produk, tidak berhenti di situ yang namanya manajemen itu. Sebaiknya dilakukan namanya siklus selanjutnya adalah cek. Kita lakukan pengukuran apakah produk yang dibuat itu sudah sesuai dengan requirement-nya. Oh, jika iya, maka itu berhasil. Apa? Efektif. Apa? Produksinya. Karena produksi sudah mempertimbangkan requirement apa, inputnya juga sesuai requirement apa, kemudian dilakukan produksi ya dengan standar agar sesuai dengan requirement-nya, maka produknya akan dihasilkan produk yang sesuai dengan requirement dari customer-nya. Itu tahunya dari mana? Dari kegiatan checking atau di sini pengukuran hasil dibandingkan dengan apa-apa yang direncanakan di P atau planning ini. Kemudian dianalisis, kemudian ditingkatkan. Jadi ada perencanaan untuk ditingkatkan. Nah, disinilah sebuah manajemen itu penting. Posisi dari checking sangat penting. Nah, setelah diketahui hasilnya, misalnya nanti kita ketahui ada penyimpangan, ya kalau tadi kita ketahui, oh hasilnya sesuai dengan yang direncanakan, requirement-nya. Oh, ternyata hasilnya ada yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Maka, kita perlu pertanggungjawabkan dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Kita sebut sebagai management responsibility atau action-nya. Itu gambaran singkatnya ya. Ketika kita ketemukan tadi hal-hal yang belum sesuai dengan pesanan, belum sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka kita akan perbaiki melalui produksi selanjutnya. Terus begitu. Jadi PDCA ini bersifat sebagai sebuah cycle. Ya namanya cycle ya. Sebagaimana ini ada putaran di sini ya. Berarti tidak pernah berhenti. Artinya apa? Kalau ingin bisnis kita itu meningkat terus omsetnya, kepuasan konsumennya, lalu omsetnya, maka lakukan PDCA sebagai sebuah siklus. Jadi lakukan evaluasi, checking ini kemudian perbaiki. Planning lagi atau replanning, kemudian lakukan ya checking atau pemeriksaan kembali, perbaiki lagi. Terus gitu. Nah, kalau di checking ternyata sudah baik, apa actionnya? Ya, jalankan apa yang sudah baik itu. Jadi actionnya jalankan yang sudah baik. Tapi kalau ditemukan checking itu menemukan kegagalan, kekurangan, ya actionnya apa? Perbaiki apa yang gagal, apa yang kurang itu. Begitu. Dengan demikian bisnis yang kita jalankan akan semakin baik, semakin baik. Bahkan kita akan juga bisa memantau persaingan dengan cepat. Ya. Nah oleh karena itu mari kita ikuti slide selanjutnya agar lebih jelas seperti apa PDCA cycle itu. Jadi, dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action, PDCA cycle ini, kita akan melakukan deteksi lebih dini terhadap bisnis kita, terhadap penurunan yang terjadi atau akankah terjadi penurunan omset. Bagaimana persaingan di pasar. Jadi dengan PDCA cycle yang kita lakukan secara terus-menerus, ya baik itu pre, on, and after, jadi melakukan PDCA atau melakukan manajemen ini, tidak hanya di awal, tapi juga tidak hanya sebelumnya, tapi juga pada saat melakukan bisnis sedang running, itu pun juga terus dimainkan manajemennya. Agar kita bisa mendeteksi lebih dini jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan planning. Ya, atau terjadi perubahan-perubahan faktor eksternal, ya, sehingga perlu kita sesuaikan kembali planningnya. Nah, setelah bisnis tadi berhasil ataupun gagal apalagi, maka ya after doing business tetap perlu dilakukan PDCA atau manajemen di sini. Dan ini dilakukan 100 menerus. Nah, tadi saya sebutkan di sini plan. Plan itu yang bagus, ya, yang efektif. Jadi manajemen yang efektif akan menyebabkan bisnis menjadi berhasil atau sukses. Maka syaratnya plan-nya ya harus efektif. Do-nya harus efektif, check-nya harus efektif, action juga efektif. Salah satu aja tidak efektif, itu menyebabkan kegagalan dalam sebuah bisnis. Syarat dari sebuah plan yang efektif adalah satu, harus double, mudah dilakukan. Dapat dilakukan. Double, dapat dilakukan. Realistis, sesuai dengan
kondisi, kemampuan, keadaan, ya, realistis. Jangan sampai bombastis maupun pesimistis. Ya. Kemudian measurable. Plan yang kita buat itu harus dapat diukur dan fleksibel. Jadi dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau plan yang kita lakukan itu kaku, maka hancurlah usaha kita. Karena tidak bisa menangkap perubahan yang terjadi, tidak bisa menangkap peluang yang ada saat itu. Fleksibel di sini dicontohkan misalnya ada plan A, plan B, plan C. Jadi ketika sudah didesain plan A, ketika ada perubahan-perubahan, kita bisa modifikasi menjadi plan A plus atau plan A min atau plan B atau plan C dan sebagainya. Apa saja yang direncanakan? Pasar sasaran. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Apa yang kita rencanakan? Customer requirement. Pasar, ya. Pangsa pasarnya siapa? Mereka butuh apa? Berapa banyak? Ya. Kemudian kita merencanakan apa lagi? Input. Merencanakan apa lagi? Sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Apalagi merencanakan proses dan juga merencanakan output. Bahkan ini kalau kita ringkas menjadi ada yang mengatakan merencanakan 6M sebagai basic resources. Ya. Apa itu? Man, money, material, mesin, method, and market. Jadi market menjadi hal yang perlu direncanakan. Yang tidak lain adalah dari pangsa pasarnya ada nggak? Dan siapa itu? Mereka butuh apa? Metode produksinya, metode distribusinya, dan semua metode yang digunakan di dalam bisnis. Cara kerja, gitu ya. Mesin atau sarananya membutuhkan apa? Material, bahan-bahannya yang seperti apa agar menghasilkan output sesuai dengan customer requirement tadi atau pasar membutuhkan apa. Money dalam hal ini membutuhkan modal berapa harus direncanakan agar tidak over investasi, agar tidak over persediaan, ya, dan sebagainya. Kemudian man sebagai sumber daya manusia juga perlu direncanakan. Nah, input tadi sudah saya sebutkan, di sini ada bahan baku atau sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun entrepreneurship. Nah, setelah perencanaan itu dilakukan, ya, dengan syarat doable, realistic, measurable, fleksibel, ya, maka kita akan lebih mudah untuk apa? Melakukan apa-apa yang sudah direncanakan. Ya. Apa ya? Nama lainnya berarti doing the plan. Jadi yang dilakukan ini adalah apa-apa yang sudah direncanakan. Jadi di dalam planning itu mengandung program kerja apa saja yang terkait dengan perencanaan pangsa pasar. Ya. Perencanaan apa saja yang terkait dengan input, perencanaan apa saja, ya, atau program kerja yang apa terkait dengan penggunaan sarana prasarana proses, ya, output. Mau memproduksi output yang seperti apa, berapa macam, speknya seperti apa, memenuhi konsumen yang mana. Merencanakan membutuhkan yang seperti apa, berapa banyak, money, material, mesin, dan sebagainya. Ini adalah apa-apa yang direncanakan dan dilakukanlah di doing-nya. Nah, kemudian dilakukanlah checking. Jadi dibandingkan antara hasil yang dicapai dengan yang direncanakan tersebut. Jika hasilnya kurang dari yang direncanakan, berarti terjadi sekian persen kegagalan. Jika sama, nah itu sudah termasuk tercapai atau berhasil. Tapi jika melebihi, itu keberhasilannya levelnya lebih tinggi lagi. Nah, dari hasil checking ini terutama yang perlu disoroti adalah ketika terjadi hasil kurang dari yang diharapkan, yang direncanakan, maka diperlukan tindakan action yang memperbaiki dan memperbaiki penyebab ataupun kenapa terjadi hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi act the result of checking. Jadi melakukan tindakan-tindakan atas hasil dari checking tersebut. Dari berbagai hasil dari checking and action tersebut dilakukanlah replanning. Jadi dilakukan perencanaan ulang. Inilah yang dikatakan sebagai PDCA adalah a cycle and a unity. Jadi kesatuan dan sebagai sebuah siklus.
kesatuan. Jadi salah satu aja misalnya tidak dilakukan checking, dari mana kita tahu ada kekurangan? Dari mana kita tahu ada yang tidak tercapai perencanaannya? Ya. Tidak dilakukan satu aja misalkan action, tidak dilakukan perbaikan, ya maka kita makin bertambah hari, bertambah bulan, maka bisnis kita otomatis tenggelam. Ya. Kita sudah merasa baik memang saat ini bisnis kita baik, berhasil, tapi dengan tidak melakukan action atau perbaikan-perbaikan untuk selanjutnya, maka ini sama halnya kita berdiri atau berjalan di tempat. Padahal pesaing kita sudah jalan lebih jauh, lebih baik, ya, gitu ya. Dalam memenuhi customer requirement-nya. Nah, kita seperti berjalan di tempat kalau kita tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Itulah pentingnya bisnis untuk menjalankan PDCA, ya, sebagai implementasi dari manajemen sebagai sebuah apa? Siklus dan kesatuan. Oke. Nah, berapa banyak plan itu dibuat? Satu atau lebih? Ya, pertama satu. Kemudian disiapkan plan B, plan C jika terjadi perubahan-perubahan situasi. Nah, perubahan-perubahan kondisi internal maupun eksternal, perubahan input, perubahan pasar, perubahan mesin atau sarana yang kita gunakan misalnya terjadi kerusakan, maka plannya ini akan terganggu sehingga harus kita geser atau kita perbaiki kah permasalahannya gitu. Sarananya tadi. Oke. Saatnya Anda mempraktekkan konsep PDCA ini dalam bisnis Anda. Selamat mencoba, semoga berhasil. Anda bisa mempraktekkan misalnya mencermati dulu bisnis orang lain yang itu baik online bisnis maupun offline bisnis. Apakah mereka melakukan perbaikan-perbaikan atas komplain yang Anda layangkan? Lalu bagaimana perform bisnis tersebut? Apakah terjadi peningkatan? Apakah terjadi perbaikan? Jika iya, berarti dia telah melakukan PDCA cycle sebagai sebuah siklus dan kesatuan. Ciri-ciri dari bisnis yang tidak melakukan PDCA cycle sebagai sebuah siklus dan juga unity adalah misalnya tidak melakukan checking. Ketika kita mengkomplain layanan yang dijanjikan, kok dia marah, dia tidak mau melayani dengan baik, itu tandanya dia tidak mau lebih baik alias tidak menjalankan PDCA cycle karena tidak menjalankan checking, tidak melakukan action dan lain sebagainya. Dipersilahkan Anda mencari karakteristik atau ciri-ciri, tanda-tanda atau observasi ya. Anda lakukan observasi terhadap bisnis online offline di sekitar Anda. Ya. Apakah sudah melakukan PDCA cycle dan apa dampaknya jika melakukan dan apa dampaknya jika tidak melakukan. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Thank you.